Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, selamat belajar Project IPAS. Bertemu lagi dengan Ibu Lucy. Pada video kali ini, Ibu akan memberikan pembahasan contoh soal sumatif dalam mata pelajaran Project IPAS SMK. Nah, silakan kalian simak baik-baik ya video ini. Selamat menyaksikan. Pada soal proyek IPAS, biasanya kalian akan disuguhkan sebuah wacana atau cerita, atau sebuah infografis, atau data gambar, atau data tabel. Jadi intinya dalam setiap soal, kalian akan diberikan data ilmiah atau fenomena ilmiah yang kemudian kalian akan analisis untuk dapat menjawab soal-soal yang diberikan. Nah, silakan kalian bisa baca sendiri atau bisa mendengarkan Ibu membacakan wacana soal yang akan kita jawab bersama-sama. Pak Anies adalah penjaga sekolah SMK Negeri 1 Anyer. Sekolah berlokasi dekat kolam bekas galian bangunan yang terbengkalai. Kolam tersebut menjadi tempat pembuangan sampah masyarakat sekitar. Airnya sudah menghitam dan berbau, tampak sampah-sampah plastik dan daun mengambang di permukaan air. Setiap tengah hari, Pak Anies selalu menggunakan air kolam tersebut untuk menyiram jalan depan sekolah agar tidak berdebu. Suatu hari, Pak Anies menonton berita bahwa air yang tercemar dapat menjadi sumber penyakit. Pak Anies sangat khawatir sumber penyakit dari air kolam dapat menyebar melalui udara ke masyarakat. Pak Anies membutuhkan alat untuk menurunkan kadar pencemaran kolam, menggunakan alat-alat yang murah dan mudah didapatkan di sekolah. Bantulah Pak Anies agar ia tetap dapat menggunakan air tercemar tersebut tanpa menyebarkan penyakit dan bau tidak sedap ke udara. Nah, barusan kalian sudah mendengar atau membaca wacana yang akan kalian analisis untuk dapat menjawab soal-soal yang akan Ibu sampaikan. Soal-soal ini Ibu adaptasi dari buku panduan guru yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dikarang oleh Ibu Eni Nuraini dan kawan-kawan. Baiklah, langsung saja kita bahas satu persatu contoh soalnya. Soal pertama, menurutmu masalah apa yang dihadapi oleh Pak Udin? Mohon maaf, di sini ada salah ketik, harusnya adalah Pak Anies. Nah, untuk menjawab soal ini, kalian dapat melakukan analisis dari wacana soal yang diberikan. Jawaban dari pertanyaan tersebut adalah kolam untuk menyirami jalan tercemar sampah, atau kalian juga bisa menjawab dengan masalah pencemaran air kolam. Contoh soal yang kedua adalah solusi apa saja yang kalian usulkan untuk mengatasi permasalahan Pak Anies. Nah, untuk menjawab soal ini kalian bisa menganalisis sendiri kira-kira solusi apa yang tepat untuk membantu permasalahan Pak Anies. Nah, Ibu akan memberikan 3 alternatif jawaban. Yang pertama adalah membuat gayung dengan alat penjernih air tercemar. Yang kedua, membuat alat penjernih air tercemar. Yang ketiga, mencari sumber air bersih yang lain. Ketiga, jawaban ini dapat kalian gunakan. Namun, poin dari jawabannya ada sedikit perbedaan. Untuk poin 1 dan 2, untuk alternatif jawaban 1 dan 2, kalian dapat mendapatkan poin yang maksimal karena alternatif jawaban 1 dan 2 solusi tersebut cocok untuk mengatasi masalah Pak Anies. Sedangkan untuk alternatif yang ketiga,
Kalau kalian menjawab jawaban tersebut, kemungkinan kalian hanya mendapatkan setengah poin. Kenapa? Karena eh, solusi tersebut dapat digunakan, namun tidak mengatasi masalah dari Pak Anies, karena Pak Anies ingin tetap menggunakan air tercemar tersebut. Sedangkan alternatif jawaban ketiga mengarahkan untuk mencari sumber air yang lain. Jadi, untuk menjawab soal yang kedua ini, pastikan solusi yang kalian tawarkan itu adalah solusi yang tepat dan dapat mengatasi masalah yang ditanyakan. Selanjutnya untuk soal yang ketiga. Apa saja kriteria alat yang diperlukan Pak Anies untuk mengatasi masalah tersebut? Untuk jawaban soal ini juga dapat kalian temukan dari analisis wacana atau soal yang diberikan. Jawaban dari pertanyaan ini adalah yang pertama, biayanya murah, dan yang kedua, memanfaatkan bahan yang ada di sekitar atau memanfaatkan bahan yang mudah didapatkan di sekolah. Selanjutnya, contoh soal yang keempat adalah bagaimana kondisi air dapat dikatakan tercemar. Jawaban soal ini juga sekali lagi dapat kalian analisis dari wacana atau soal yang diberikan. Ada tiga kriteria kondisi air dapat dikatakan tercemar menurut wacana atau soal yang diberikan. Yang pertama adalah air sudah menghitam, yang kedua airnya berbau, dan yang ketiga tampak sampah-sampah plastik dan daun mengambang di permukaan air. Ketika kalian menjawab tiga kriteria tersebut, maka kalian akan mendapat poin yang sempurna. Namun, jika jawabannya kurang lengkap, maka poin yang kalian dapatkan juga hanya setengah. Contoh soal berikutnya adalah bagaimana desain purnarupa yang akan kalian buat untuk membantu Pak Anies. Soal ini dapat dijawab berdasarkan pilihan jawaban kalian di nomor 2. Kalau kalian memilih alternatif membuat gayung, maka kalian akan menggambarkan desain rancangan berupa gayung. Sedangkan kalau kalian memilih alternatif jawaban membuat alat pembersih, maka penjernih, maka kalian akan menggambarkan desain berupa alat penjernih yang kalian pilih. Nah, penilaian soal ini didasarkan atas kesesuaian desain dengan solusi masalah yang ditawarkan. Ibu sudah menunjukkan ilustrasi contoh dari desain alat penjernih air yang tercemar. Selanjutnya untuk contoh soal yang keenam. Apa yang menyebabkan permasalahan tersebut terjadi? Jawaban soal ini juga dapat kalian analisis dari wacana atau soal yang diberikan. Untuk jawaban soal ini, yaitu kolam tersebut menjadi tercemar karena dijadikan tempat pembuangan sampah oleh masyarakat sekitar. Contoh soal berikutnya, apa saja dampak dari permasalahan yang dialami oleh Pak Anies? Jawaban dari soal ini kalian dapat analisis dari wacana atau soal yang diberikan. Jawabannya adalah menjadi sumber penyakit dan menyebarkan bau yang tidak sedap ke udara. Contoh soal yang selanjutnya. Apa saja yang dibutuhkan Pak Anies untuk mengatasi permasalahan tersebut? Untuk menjawab soal ini, sekali lagi kalian dapat menyesuaikan dengan pilihan yang kalian pilih di soal nomor 2. Akan membuat gayung atau akan membuat alat penjernih air. Berikut Ibu lampirkan contoh ketika kalian memilih alat penjernih air. Maka alat atau bahan apa saja yang dibutuhkan Pak Anies? Yang pertama adalah botol plastik bekas, kemudian ijuk, batu kerikil, arang, penyangga botol, kain kasa atau spons, dan yang terakhir wadah penampung air. Jawaban ini disesuaikan dengan pengetahuan kalian mengenai solusi yang akan kalian tawarkan untuk permasalahan yang dijadikan soal. Jadi, jangan lupa untuk banyak membaca
atau melihat materi-materi mengenai permasalahan-permasalahan dan solusi permasalahan lingkungan yang ada di sekitar kalian. Contoh soal berikutnya. Langkah apa saja yang harus dilakukan Panis untuk mengatasi masalah tersebut? Soal ini juga sama seperti soal berikut sebelumnya, bahwa jawabannya disesuaikan dengan jawaban nomor 2. Ini adalah contoh dari langkah-langkah alternatif jika kalian memilih alat penjernih air. Jadi untuk menjawab soal langkah-langkah atau prosedur, maka kalian bisa menuliskan apa saja yang harus kalian lakukan untuk membuat sebuah alat penjernih air. Baik, contoh soal terakhir, bagaimana cara menguji efektivitas purnarupa atau desain yang sudah kamu buat? Ada 3 cara untuk menguji efektivitas desain yang telah kamu tawarkan. Yang pertama adalah melakukan uji coba penggunaan alat. Uji coba ini dilakukan dengan tujuan mengecek apakah alat yang kalian gunakan atau tawarkan itu dapat berfungsi dengan baik. Yang kedua adalah melakukan uji dengan menggunakan air kotor. Uji ini dilakukan untuk mengetes apakah air kotor tersebut dapat berubah menjadi air jernih ketika kalian menggunakan atau memanfaatkan alat atau solusi yang sudah kalian tawarkan. Yang ketiga adalah mengecek kejernihan air hasil saringan. Jadi, uji ini dilakukan dengan cara mengetes apakah air yang dihasilkan sudah benar-benar jernih dan dapat digunakan untuk menyiram jalan tanpa menyebabkan penyebaran penyakit atau menyebarkan bau yang kurang sedap. Nah, tadi sudah Ibu sampaikan 10 contoh soal tes sumatif dari mata pelajaran Project IPAS. Semoga video ini dapat memberi manfaat kepada kalian, semangat untuk belajar. Semoga ketika kalian melaksanakan tes sumatif, kalian dapat mendapatkan nilai yang terbaik sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Terima kasih sudah menonton video ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.